Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Setelah di bagian pertama, Surah Bledek telah memaparkan sejarah tentang Sunan Kalijaga. Dan di bagian berikutnya ini adalah tentang beliau yang melakukan amalan tertentu yang diberikan oleh Pak D. Seperti apa sharingnya beliau tentang amalan tersebut? Cari tahu di bagian video ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke video ini, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Pak D memang Pak D, jauh sekali dari harapan. Minta sebuah jawaban atas siapa gurunya, malah diterangkan tentang segala macam ilmu klinik, ilmu hitam. Tak cukup dengan itu, malah ikhwal penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan segala perubahan jin yang taat. Kemudian berubah jadi iblis yang sombong. Tentang iblis yang berubah nama menjadi setan karena mengganggu manusia, menyesatkan manusia, lalu namanya berubah jadi setan. Tidak hanya itu, ternyata setan tidak hanya berbentuk jin. Setan juga berwujud manusia. Setiap apapun yang menjadi penyebab manusia melenceng dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala disebut setan. Benar saja. Setelah lama aku merenung, seseorang yang memiliki kelebihan berupa ilmu pengetahuan, harta benda, jabatan, dan cantik atau gagah rupa akan sombong karenanya. Sementara sifat yang paling dibenci adalah kesombongan. Malam ke-14, setelah bangun tidur, Pak D berpesan agar melaksanakan sholat tahajud sebanyak 4 rakaat 2 kali salam. Rakaat pertama membaca surah Yasin, rakaat kedua membaca surah Al-Jin. Demikian diulang. Selesai melakukan sholat tersebut, aku diperintahkan untuk membaca zikir La ilaha illallah sebanyak 10.000 kali. Selesai membaca zikir itu, harus membaca sholawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim sebanyak 1000 kali. Semua berjalan lancar. Namun ketika diperintahkan untuk membaca doa sesuai dengan niat awalku untuk mengetahui siapa guru Pak D, tiba-tiba malam itu terjadi peristiwa yang sungguh tidak menyenangkan. Dalam kamar sebelumnya terang benderang, lampu neon 60 watt, semua terlihat jelas. Tiba-tiba gelap. Beberapa kali aku kucek-kucek mata, jangan-jangan ada yang salah. Doa yang mulanya khusyuk aku baca berubah seketika. Perasaanku tiba-tiba tak tentu. Bulu kuduk berdiri seketika. Apakah mataku buta? Aku yakin ini adalah sebuah cobaan. Tetapi kemudian aku tahan. Kembali aku tata hatiku, meminta dengan sungguh-sungguh. Aku harus tahu siapa guru Pak D. Sebangsa jinkah atau ibliskah atau setankah? Akhirnya sama-samar aku lihat Pak D dalam bentuk yang berbeda, menggunakan jubah putih. Tiba-tiba nampak bersila di depan mata. Seluruh tubuhnya bercahaya. Ku tatap tajam wajah Pak D. Assalamualaikum. Aku datang. Amalan pertamamu sudah mulai pada tahap sempurna. Hanya satu kurangnya. Ibadah yang kamu laksanakan belum ikhlas niat. Sejak awal aku sudah sampaikan, luruskan niat lillahi ta'ala. Jika kamu tidak bisa menepati janjimu, ikhlasmu belum bisa diterima. Aku masih melihat niat yang tidak kamu sengaja. Baiklah, aku akan beri sesuatu. Jika nanti kamu merasa tidak sanggup, sampaikan saja. Suara Pak D pelan namun berwibawa. Berbeda dengan Pak D biasanya. Kemudian Pak D menghilang tanpa memberi salam. Aku yakin pasti ada sesuatu sehingga Pak D tidak pergi. Pak D mengawasiku malam ini. Benar saja, bulu kuduku tak juga turun. Apa gerangan yang terjadi? Doa aku selesaikan. Selesai membaca Al-Fatihah untuk hadiah pada para arwah guru-guru, orang tua dan seluruh kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, ruang kembali terang. Aku sedikit lega. Namun bulu kuduk tetap berdiri. Aku elus beberapa kali
Saat ini sudah menjelang subuh. Suara alunan ayat suci sudah terdengar dari masjid samar-samar. Aku pun keluar kamar, ingin memperbarui wudhu, kemudian ikut jamaah sholat subuh ke masjid. Sesampai di dapur, aku terperanjat, setengah meloncat dan berteriak, "Astagfirullah!" Betapa tidak, ada seseorang duduk di depan keran tempat wudhu. Tidak ada orang di rumahku. Maling barangkali. Aku terperanjat berkali-kali. Dia tak menoleh kepadaku, hanya duduk. Mainan air, tengah malam. Masya Allah, siapa dia? Aku coba ambil kayu untuk jaga-jaga jika terjadi sesuatu. Kudekati, kulihat dengan seksama. Dia tak menoleh sama sekali, asyik memainkan air keran. Aku tunggu sambil setengah takut setengah berani. Jika terjadi sesuatu minimal aku bisa lari. Masya Allah, dia menoleh kepadaku. Bola matanya tidak ada. Allahu Akbar, apa yang terjadi? Aku berteriak. Ayo sana pergi, teriakku sambil menodongkan bilah di tanganku. Dia tak peduli, tak bergeming, takut pun tidak. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana mengusirnya? Aku kembali ke ruang tengah, menarik nafas. Jangan-jangan aku sedang bermimpi. Ku ambil cermin. Tidak, aku tidak bermimpi. Ini nyata. Dia siapa? Kembali aku ke kamar mandi, mau wudhu lagi. Jangan-jangan dia sudah pergi. Ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak sendiri. Ada seorang bayi yang sedang dia cuci. Darah berserakan, sepertinya dengan kukunya. Dada bayi itu dibelahnya. Sambil cekikikan, dia membersihkan dada bayi itu. Ada jantung di lantai, bergerak-gerak. Hati masih merah berdarah-darah, lepas dari tangkainya. Astagfirullah, Pak De. Ku sebut nama Pak De. Lari ke depan pintu rumah. Aku sangat takut masuk ke dalam rumah lagi. Tetap di depan pintu keluar, aku lumpuh duduk bersandar. Astagfirullah, Pak De. Astagfirullah, Pak De. Astagfirullah, Pak De. Ucapanku sepenuh jiwa, saking takutnya. Beberapa saat kemudian aku terdiam. Bulu kuduku tiba-tiba tidak berdiri lagi. Hatiku mulai tenang. Kalau sudah seperti ini, biasanya makhluk yang seperti itu tidak akan terlihat lagi. Aku berdiri kembali masuk rumah. Keringat dingin bercucuran. Mau mandi dan ganti baju dan sarung. Kemudian aku masuk ke kamar mandi. Benar, dia tak terlihat lagi. Alhamdulillah, dia sudah lenyap dari tatapan mata. Esok siang atau sore akan aku tanyakan, apa sebenarnya kemauan Pak D menyuruhku melihat makhluk gaib. Dasar kejam Pak D. Akibat salah niat, jiwaku belum kuat. Allahu Akbar. Jerah pokoknya berurusan dengan makhluk tak kasat mata. Kejamnya tak terkira. Aku sangat trauma dengan peristiwa yang baru saja menimpaku. Berurusan dengan makhluk gaib memang tidak mengenakan, bahkan sangat tidak mengenakan. Pantas saja Pak D berkali-kali melarangku agar jangan berurusan dengan makhluk itu. Makanya kali ini aku datang ke rumah Pak D. Tidak malam hari. Aku coba datang khusus setelah asar. Biasanya Pak D selepas asyar pasti berada di sajadahnya hingga maghrib tiba. Entah ketika itu sedang melakukan amalan atau sedang duduk diam, sementara raga yang lain berada di tempat berbeda. Pada bulan-bulan seperti sekarang biasanya Pak D pasti berurusan dengan murid-muridnya yang keblinger dengan urusan perdukunan. Bertempur sesama dukun, begitu cerita Pak D dahulu. Sekarang bukan safar, para dukun biasanya melepas raja untuk membinasakan berupa penyakit dan lain sebagainya kepada musuh-musuh orang yang membayarnya. Dasar zaman edan. Udah zaman now masih aja ada yang bergelut dengan dukun untuk membalas dendam. Di samping itu, ada juga yang datang ke dukun untuk minta suaminya atau istrinya kembali setia, kembali menyayangi. Dan lucunya, mereka datang ke dukun yang sama. Kadang Pak D bercerita sambil ngakak tertawa. Lumrah jika begitu. Paling mengerikan jika kedua-duanya udah saling tidak suka. Bisa karena perselingkuhan yang ketahuan atau cemburu yang membabi buta. Juga datang ke dukun yang sama. Kedatangan Pak D ke para dukun adalah untuk meluruskan niat agar jangan lagi menjadi pengabdi jin. Memang berat. Menurut Pak D,
Jika sudah sampai pada tingkatan amalan tertentu akan mampu berkomunikasi dengan jin, serta mampu menyuruh mereka macam-macam. Tentunya dengan imbalan keseringan. Naudzubillah min dalik. Aku datang kepada Pak D agar penglihatanku terhadap makhluk gaib itu ditutup saja, sehingga yang kadang-kadang aku mampu melihat mereka tidak terjadi lagi. Dan sebagai gantinya, aku akan minta amalan agar mudah mendapatkan rezeki. Pak D manggut-manggut mendengar permohonanku, kemudian memberikan amalan tambahan yang harus aku lakukan. Baiklah, mulai sekarang aku akan tambah amalanmu. Pak D memulai memberikan wejangan. Jika sebelumnya amalan yang kamu laksanakan adalah kebanyakan amalan pada malam hari, mulai sekarang harus ditambah amalan setelah sholat subuh. Jadi mulai subuh nanti kamu tidak boleh lagi tidur. Lanjut Pak D. Apa amalannya? Tanyaku penasaran. Yang pertama, kamu harus sholat berjamaah di masjid. Nah, ketika semua wirid sudah selesai dilaksanakan, kamu jangan meninggalkan masjid. Cari tempat di pojokan mana saja terserah. Terangan Pak D. Jika batal, tanya melanjutkan, ya harus wudhu lagi, kemudian kembali ke tempat semula. Pak D menambahkan, apa yang dibaca? Karena setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah lagi, maka kamu duduk bersilah saja. Kemudian baca istighfar sebanyak 1000 kali. Jangan hanya beristighfar, tapi meminta ampun dengan sungguh-sungguh. Ingat dulu ketika kamu sering meninggalkan sholat 5 waktu, sesali itu. Sejak kamu balik hingga sekarang, berapa kali kamu meninggalkan sholat 5 waktu? Meremehkan sholat dan mengulur waktu sholat. Celaka itu. Pokoknya sesali hingga timbul kesadaran bahwa kamu sangat menyesal telah tinggalkan sholat. Dan harus kamu yakini, amal ibadah yang akan dihisap nanti adalah amalan sholat. Jika baik amalan sholatmu, maka seluruh amalan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi. Pasti sudah baik. Sholat yang benar akan mencegah pelaku sholat untuk berbuat keji dan mungkar. Apa itu perbuatan keji? Ya, perbuatan keji adalah perbuatan yang dilandasi hawa nafsu, terutama nafsu perut. Contohnya syirik, berzina, porno aksi, LGBT, berkata kotor, nonton film bokep, menggunjingkan kejelekan orang lain, dan jenisnya. Astagfirullahaladzim. Sedangkan perbuatan mungkar adalah perbuatan yang diingkari oleh hati. Misalnya mencuri, korupsi, memakan harta haram, menyakiti orang lain, dan perbuatan yang keji lainnya, terutama menyakiti hati kedua orang tua. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, sambil beristighfar itu, sesali semua itu. Jika kamu benar melakukannya, kamu akan mampu menangis menyesalinya. Jika tidak mampu menangis juga, maka sesalilah mengapa kamu hingga saat ini tidak mampu menangis juga. Dosa besar apa yang pernah kamu lakukan? Panjang uraian Pak D. Terus, apalagi Pak D? Tanya lagi. Setelah kamu mampu menangis dan menyesali dosa-dosa yang pernah kamu lakukan itu, baru berdoa, semoga kamu diberi kekuatan untuk istiqomah melaksanakan kebaikan. Mulailah berniat dalam hati untuk tidak mengulangi lagi. Ketika semua sudah dilaksanakan, tepat 1 jam setelah waktu subuh dimulai, atau kira-kira matahari sudah terlihat cahaya terangnya masuk ke masjid, itulah namanya waktu awal duha, disebut waktu syuruk. Lakukan sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah awal duha, 2 rakaat saja. Surah Al-Quran yang digunakan pada rakaat pertama adalah surah Ad-Duha, dan rakaat yang kedua baca surah Al-Insyirah. Setelah selesai baca istighfar lagi 100 kali. Baca dengan sungguh-sungguh. Jika mau menangis, menangislah sepuasnya. Menyesali dosa-dosa yang pernah kamu lakukan dahulu hingga sekarang. Jika istighfarmu diterima, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan cintanya. Jika Allah sudah cinta, apapun yang kamu minta akan diperkenankan. Tinggal minta. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nanti cari di buku ya, dihafal, pahami terjemahnya dan mintalah sungguh-sungguh. Insya Allah doamu akan dikabulkan, tak akan menunggu lama. Pak D berhenti menarik nafas dalam-dalam. Terus apa lagi Pak D? Tanyaku penasaran. Sesampai di rumah jangan lupa sedekah berapapun yang menurutmu layak disedekahkan. Nanti kamu akan dapat balasan 10 kali lipat.
bahkan bisa hingga 700 kali lebih banyak. Hingga keyakinanmu meningkat, maka akan diberikan balasan hingga tak terhitung jumlahnya. Keterangan Pak D selanjutnya seperti itu. Terus, apa lagi Pak D? Tanyaku lagi. Dasar, begitulah mengapa bangsa Israel sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak bertanya. Baca nanti dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, betapa mereka mendapat kesulitan karena terlalu banyak pertanyaan. Yang ada ini saja dulu yang dilaksanakan. Pak D menutup keterangan. Berdiri dari tempat duduknya, aku kemudian pamit sambil menahan malu. Udah disebut bangsa yang terlalu banyak pertanyaan dan tidak sabaran. Aduh, maaf Pak D. Pada suatu ketika Pak D datang. Wajahnya memerah. Dia tahu ada yang salah. Setelah masuk dan duduk, langsung menyuruhku mendengarkan nasihatnya. Kebanyakan orang lupa mengapa doanya tidak terkabul oleh dosa yang sangat tidak terasa. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengajak bicara akal, hati, perasaan dan jiwa, akhlak dan pendidikan. Agama yang mulia ini menggariskan adanya peraturan-peraturan agar seorang muslim dapat memiliki hati yang selamat, perasaan yang bersih, menjaga kehormatan lisan dan menjaga rahasia pribadinya, serta dapat berakhlak mulia terhadap Rabb-nya, dirinya dan seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Surah Al-Hujurat ayat ke-12. Yakni agar terhindar dari perbuatan ghibah atau menggunjing, mencari-cari kesalahan orang lain, karena menggunjing ini dapat menyebabkan terlanggarnya kehormatan, keselamatan hati, dan ketenangan di masyarakat. Perbuatan menggunjing merupakan salah satu dosa besar yang membinasakan, merusak agama para pelakunya, baik sebagai pelaku ataupun orang yang rela ketika mendengarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya, maaf salah, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Menggunjing orang lain tidak lepas dari salah satu dari 3 istilah yang semuanya disebutkan Al-Quran, yaitu ghibah, ifku, dan buhtan. Apabila sebutkan tentang saudara itu ada padanya, maka inilah ghibah. Apabila menyampaikan semua yang didengar, maka ini adalah ifku. Dan apabila yang disebutkan tidak ada pada diri saudaramu, maka ini adalah buhtan. Ghibah atau menggunjing adalah setiap yang dapat dipahami dengan maksud penghinaan, baik berupa perkataan, isyarah, atau tulisan. Ghibah ini juga bisa berupa penghinaan terhadap seseorang tentang agama, kondisi fisik, akhlak, harta, dan keturunannya. Barang siapa yang mencela ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ia telah mencela penciptanya. Nabi SAW telah menyeru pelaku perbuatan ini dengan sabdanya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, dengan lisannya, namun keimanan itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggibah atau menggunjing kaum muslimin. Jangan pula mencari aib mereka. Barang siapa yang mencari-cari aib mereka, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang Allah mencari-cari aibnya, niscaya Allah akan membeberkan aibnya meskipun dia di dalam rumahnya. Tentang bahaya menggunjing ini, Al-Hasan berkata, ghibah, demi Allah, lebih cepat merusakkan agama seseorang daripada ulat yang memakan tubuh mayit. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku sebagai ahlul haq dan ahlul iman, ternyata ia melakukan perbuatan ghibah atau menggunjing, sedangkan dia mengetahui akibat buruk perbuatan tersebut. Firman Allah Ta'ala mengingatkan, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Seburuk-buruk ghibah, yaitu menggunjing para pemimpin, para ulama, orang-orang berkedudukan, orang-orang saleh, dan orang yang mengajak berbuat adil. Pelaku ghibah ini telah mencabik-cabik kehormatan orang-orang terpandang yang memiliki kedudukan. Pelaku ghibah ini juga merendahkan kedudukan mereka, menghilangkan kewibawaan mereka, menghilangkan kepercayaan terhadap mereka, mencela perbuatan dan usaha mereka, dan meragukan kemampuan mereka. Bayangkan, tidak disebut seorang yang mulia di hadapannya, kecuali direndahkannya.
tidaklah muncul seorang yang mulia kecuali dicelanya. Tidak pula orang soleh kecuali dia akan menuduhnya. Pelaku ghibah ini senang menuduh orang-orang terpercaya, menggunjing orang-orang soleh. Pelaku ghibah menanamkan permusuhan dan membingungkan orang-orang kebanyakan, memutuskan silaturahmi dan memecah persatuan. Allahu Akbar. Apakah seorang muslim layak bersikap demikian kepada saudaranya? Wahai pelaku ghibah, setiap orang pasti dicintai dan dibenci, diridhoi dan dimarahi, disukai dan dimusuhi. Orang yang berakal dalam mencintai kekasihnya, ia tidak akan berbuat secara berlebihan. Sebab mungkin suatu hari orang yang dikasihinya tersebut akan dibencinya. Sebaliknya, manakala seorang muslim harus membenci, maka dia pun bersikap sewajarnya. Sebab mungkin suatu hari orang yang dibencinya akan menjadi kekasihnya. Oleh karena itu, jadilah orang yang selalu menegakkan kebenaran dan bersikap adil. Jangan sampai ketidaksukaan membuatmu bersikap zalim. Allah berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Surah Al-Maidah ayat ke-8. Jika dikatakan kepadamu, fulan telah mengunjingmu, sampai kami merasa kasihan kepadamu, maka jawablah dengan perkataan, seharusnya dialah yang seharusnya engkau kasihani. Bertakwalah kita kepada Allah. Sungguh beruntung orang bisa menahan diri, tidak berlebihan dalam berbicara. Sungguh beruntung orang bisa menguasai lisannya. Sungguh beruntung orang yang terhindar dari menggunjing orang lain, karena ia mengetahui yang ada pada dirinya. Sungguh beruntung orang yang berpegang dengan petunjuk Al-Quran, kemudian menghadap Allah dengan hati yang khusyuk, lisan yang jujur, dan ikhlas mencintai saudaranya. Ya Rob kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Surah Al-Hasyr ayat 10. Kami mengingatkan kembali, hendaklah kita jauhi perbuatan ghibah atau menggunjing orang lain. Ketahuilah, orang yang mendengarkan ghibah, ia mendapatkan dosa yang sama seperti pelakunya. Sehingga orang yang mendengarkan ghibah tidak selamat dari dosa, kecuali jika ia mengingkari dengan lisannya atau dengan hatinya. Apabila bisa, hendaklah ia tinggalkan majelis atau tempat tersebut, atau memutusnya dengan mengalihkan kepada pembicaraan yang lain. Karena orang yang diam ketika mendengar ghibah, maka ia termasuk bergabung dengan pelakunya. Sehingga Ibnu Mubarak mengingatkan, pergilah dari orang yang menggunjing, sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Setiap orang memiliki cacat dan aib, kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, kita jangan merasa mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain. Daripada mengurusi aib orang lain, mengapa kita tidak menyibukkan diri dengan aib sendiri? Jagalah hak dan kehormatan saudaramu. Dalam sebuah hadis dinyatakan, barang siapa yang membela daging atau kehormatan saudaranya dari ghibah, maka menjadi hak Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Barang siapa yang berkata tentang seseorang mukmin yang tidak ada padanya, maka Allah akan menempatkannya pada lumpur ahli neraka sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan. Barang siapa berbuat kedoliman terhadap saudaranya atau orang lain, hendaklah dia meminta maaf atas kedolimannya, karena pada hari kiamat di sana tidak ada dinar dan tidak pula dirham sebagai penebusnya, sebelum diambil kebaikan dari dirinya untuk saudaranya tersebut. Apabila dia tidak memiliki kebaikan, maka diambillah kejelekan saudaranya tersebut dan dilimpahkan kepadanya. Begitulah nasihat panjang Pak D. Demikian Pak D memberi nasihat, lalu berdiri. Aku termenung telah melakukan apa? Berarti secara tak sengaja aku sudah berbuat salah. Amalan yang diperintahkan Pak D sudah hampir aku selesaikan. Tidak ada tanda-tanda kesaktian. Jangan-jangan akal-akalan Pak D saja agar aku lebih mendekat kepadanya. Meskipun begitu, keinginan awak agar mengetahui siapa guru Pak D dan mempelajari sedikit keahlian yang dimiliki Pak D tidak ada salahnya. Makanya aku berniat akan segera datang ke rumah Pak D dan minta petunjuk tentang lanjutan amalan yang akan aku laksanakan. Tepat malam Jumat,
Aku datang ke rumah Pak D. Sesuai instruksi yang diberikan, sebelumnya puasa ayam ulbit, puasa pertengahan bulan, tepatnya tanggal 13, 14, dan 15 tiap bulan. Berkata kotor tidak perlu, sudah harus ditinggalkan, apalagi berbohong, sangat dilarang. Apalagi menggunjingkan kejelekan orang lain. Kemarin pernah kena marah yang luar biasa, semuanya sudah aku hindari. Malam ini, aku di rumah Pak D sudah disambut dengan sebuah selamatan. Pak D menyembelih ayam jago, lengkap dengan nasi lemak, tersaji di atas tampah dalam bentuk nasi tumpeng. Untuk apa ini Pak D? Tanyaku penasaran. Selamatan syukuran, karena kamu telah hampir menyelesaikan tingkatan pertama, jawab Pak D. Tingkat pertama? Sebenarnya ada 100 tingkat. Hah? 100 tingkat? Aku kaget tak terkira. Pak D tersenyum. Begitu pula istrinya Rima. Kemudian dengan beberapa amalan yang kami selesaikan berupa bacaan Yasin, tahlil, dan doa arwah, acara selamatan selesai. Hidangan dibagikan dan kami santap sama-sama. Namun, tak beberapa lama datang beberapa orang bersama ke rumah Pak D. Menutup pintu. Nasi yang sudah tersaji dalam piring urung kami makan. Pak D mempersilahkan orang-orang tersebut masuk dan mengajak makan sama-sama. Yang mengherankan, mereka berjumlah 5 orang. Pakaiannya yang dikenakan hampir seragam. Duduk bersila mengelilingi hidangan, tak bersuara, menyaksikan hidangan saja. Sudah dipersilakan makan juga seakan tak mendengar ajakan kami. Sedari tadi, Pak D asyik saja makan. Akhirnya, aku juga ikut makan. Sementara tamu tadi diam, mematung, duduk menantikan kami selesai makan. Rasa kurang enak sebenarnya. Rasa kurang enak. Sebenarnya kita makan di depan orang lain yang diam tidak ikut makan itu gak enak. Namun, masalahnya bukan tidak enaknya, tapi rasa setengah penasaran dan takut menyelimuti seluruh pikiranku. Jangan-jangan mereka bukan manusia. Semakin lama rasa takutku semakin besar. Aku hentikan makan dan segera mengangkat piring ke dapur, pura-pura mau mencuci piring. Padahal aslinya aku hanya menjauh, menghindari rasa takut. Sambil kupasang telinga, jangan-jangan ketika aku ke belakang ada sesuatu yang orang itu atau Pak disampaikan. Benar saja. Ketika aku ke belakang, salah seorang dari mereka angkat suara. Orangnya itu ya? Tanyanya. Iya, jawab Pak disingkat. Tahan juga ternyata. Nanti apa yang harus kami lakukan? Mulai malam ini, kalian berlima aku perintahkan untuk menjadi pendampingnya, menjaganya. Jika ada bangsa jin yang coba mengganggunya, hatinya belum seimbang dengan kemauan kerasnya. Iya guru, kalau begitu kami permisi. Hanya suara itu yang aku dengar. Untuk menghilangkan jejak, akhirnya aku membuka keran air. Aku ambil wudhu. Aku tak tahu perasaanku saat ini seperti apa. Entah senang karena sudah selesai tahapan awal atau makin takut karena ternyata mulai saat ini aku dikawal oleh orang yang tidak aku kenal, juga tidak aku lihat. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Akhirnya, aku putuskan untuk pura-pura tidak tahu obrolan antara Pak D dan orang itu. Aku kembali masuk ke kamar tengah. Mereka berlima sudah tidak ada. Kemana orang tadi Pak D? Ucapku basa-basi. Sudah pulang, mampir sebentar saja kok. Aku kembali duduk. Rima, istri Pak D, merapikan sisa dan perlengkapan makan. Pak D menyurut rokoknya setelah minum air putih segelas penuh. Sekarang, dengarkan aku. Mulai malam ini, kamu sudah ada yang mengawasi. Kamu tidak bisa macam-macam lagi. Macam-macam apa Pak D? Pokoknya, jika mau berbuat neko-neko tidak bisa lagi. Ada yang akan melarang dan menegurmu. Aku manggut saja, seolah mengerti yang dimaksud Pak D. Dalam hatiku, berarti orang yang berlima tadi yang akan melarang dan menegurku. Itu saja. Terus, apalagi Pak D? Mulai malam esok, usahakan jangan begadang lagi. Harus tidur sebelum pukul 12:30 malam. Wah, gak boleh begadang lagi ya? Untuk sementara, soalnya selepas tengah malam, kamu harus menyelesaikan amalan setelah tidur, sholat tahajud. Minimal 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Berapa lama Pak D? Sampai aku memerintahkan berhenti, atau dikurangi, atau ditambah. Aduh, aku berpikir keras, bingung. Apakah aku sanggup melaksanakan semuanya?
Dalam kebimbangan yang sulit dijelaskan, akhirnya Pak D menegaskan, aku tidak akan memerintahkan kamu apa yang kamu tidak bisa melakukan. Jadi yakin saja, semua bisa, asal semangat. Terus? Tidak ada terusannya. Sudah, sekarang pulang saja. Ingat-ingat, sekarang kamu sudah ada penjaganya. Dia nanti akan membangunkan tidurmu, akan menemani kamu melakukan amalan. Aku beringsut berdiri dan pulang dalam perasaan gamang yang tak terkira. Alangkah beratnya. Pak D, oh Pak D,